Jumpa lagi bersama saya Alfred Simamora dalam acara Berita Viral Sepekan. Selamat pagi buat sahabat Murawarta dimanapun Anda berada. Semangat beraktivitas, semoga sukses selalu. Berita kita pagi ini berkaitan dengan konflik harimau dengan manusia yang akhir-akhir ini telah mulai memanas, di mana manusia sudah banyak korban. Sekitar 5 hari yang lalu, masyarakat Lampung melakukan demo, membakar kantor polisi kehutanan. Masyarakat marah karena masyarakat korban lagi atas konflik harimau dengan manusia ini, yang sebelumnya sudah ada juga korban ya. Karena masyarakat menganggap polisi kehutanan ataupun BKSDA tidak dapat mengatasinya sehingga masyarakat marah. Sahabat Murawarta, konflik itu tidak berakhir di situ saja. Tanggal 11 kemarin, warga Langkat yang sedang memanen cabenya juga menjadi korban harimau Sumatera. Harimau tersebut menerkam petani yang sedang panen cabenya ya, sehingga mengalami luka berat di leher karena cengkraman harimau Sumatera. Nah, bagaimana beritanya? Ini dia. Ramli Ginting 54 tahun seorang petani cabai melepaskan anaknya Jeremia Peranda Ginting 25 tahun di terkaman harimau Sumatera pada saat ayah dan anak itu memetik cabai di ladang mereka yang terletak di daerah Barak Itir Dusun 5 Aman Damai, Desa Harapan Maju, Kecamatan Seilepan, Kabupaten Langkat. Dilansir dari CNN, Ramli bercerita kepada awak media, harimau itu menerkam Jeremia Peranda Ginting yang sedang memanen cabai bersama istrinya di ladang Barak Itir, Senin 11 Maret sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Beruntung dia berhasil melepaskan buah hatinya dari gigitan satwa predator tersebut. Kami metik cabai ada 4 orang. Aku sama orang rumah dan anak. Aku dan anakku ini jarak kira-kira 30 meter. Lalu istri aku menjerit minta tolong. Lalu aku lari mendatangi arah suara. Ternyata saat itu aku melihat anakku si Jeremia sudah diterkam harimau, kata Ramli. Rabu 13 Maret. Ramli juga menceritakan saat itu anaknya sudah diseret harimau sekitar 10 meter. Harimau tersebut menggigit leher anaknya. Melihat itu, ia langsung mengejar harimau tersebut. Hewan buas itu langsung melepaskan gigitannya. Jadi ditariknya anakku. Aku tidak lagi pikir ke sana kemari, namanya anak kita. Kulompatilah ke depan harimau. Aku pikir sudah hilang nyawa anakku. Dilepaskannya anakku, kata Ramli. Kemudian Ramli mencoba untuk menyelamatkan anaknya dengan cara mengikat leher anaknya pakai sarung karena darah terus keluar. Setelah anak Ramli bisa bergerak, bersama istrinya Ramli membawa anaknya pelan-pelan dari tempat yang diseret harimau tadi ke jalan. Jadi di antara tempat yang diseret harimau ke jalan itu ada kurang lebih 700 sampai dengan 800 meter, ungkapnya. Saat mencoba membawa anaknya yang bersimbah darah itu ke arah gubuk, harimau tadi terus mencoba menerkam mereka. Sesampainya di depan gubuk, Ramli beserta istri dan anaknya masuk ke dalam, mendengar teriakan Ramli, puluhan warga pun mendatangi gubuk, dan harimau itu pun pergi. Setelah itu korban pun dibawa ke RS Putri Bidadari Stabat, Kabupaten Langkat. Anaknya mendapat 82 jahitan di leher dan kepalanya. Kondisinya sekarang sudah membaik, tapi belum bisa bicara, ungkap perawat yang menangani korban. Satwa langka yang menerkam anak petani tersebut diduga merupakan harimau berasal dari program pelepasliaran oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, di kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leser, TNGL, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh pada 6 Maret 2024 lalu. Menurut Ramli, harimau yang menyerang mereka mengenakan benda seperti tali pinggang besar di lehernya. Menurutnya itu adalah harimau yang dilepasliarkan KLHK. Harimau itu memakai seperti tali pinggang di leher. Seperti tali pinggang kulit dan ada di kepalanya seperti tali pinggang juga. Seperti berbentuk CCTV di leher harimau itu. Itu sudah positif harimau yang dilepasliarkan oleh kementerian, ungkapnya. Ramli menambahkan, lokasi harimau yang dilepasliarkan KLHK berada di Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh yang berbatasan dengan Kecamatan Besitang. Jaraknya tak sampai 10 km dari ladangnya, dan dekat dengan pemukiman warga. Ramli mengaku menanam cabai, jengkol dan petai di kawasan tersebut sudah bertahun-tahun. Ladang warga memang masuk kawasan TNGL. Sebab banyak warga yang menjadi bagian kemitraan kelompok tani hutan konservasi, KTHK, sebab bercocok tanam di situ ada dalam kemitraan.
Itu adalah prosedur juga dalam melestarikan itu lahan yang terbengkalai dan gundul, katanya. Atas peristiwa tersebut, Taman Nasional Gunung Lesser, Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Lesser, BBTNGL, Dr. Umamat Rahmat mengatakan, dari hasil pantauan petugas, posisi harimau yang dilepas liarkan itu masih berada di dalam kawasan TNGL, Taman Nasional Gunung Lesser, dan masih cukup jauh dari kampung. Saat dilepas liarkan harimau menggunakan kalung penanda. Keluarga korban menyatakan korban sedang memetik cabai di ladangnya. Pertanyaannya, apakah ladang cabai tersebut berada di luar kawasan atau di dalam kawasan TNGL? Kalau dia berada di dalam kawasan berarti dia telah melakukan perambahan hutan atau aktivitas ilegal yang merusak habitat harimau sehingga harimaunya menjadi marah, kata Mamat Rahmat kepada CNN Indonesia, Kamis 14 Maret. Meski begitu, Mamat mengaku belum bisa memastikan apakah harimau yang dilepas liarkan KLHK itu yang menyerang petani tersebut. Mengenai hal tersebut kami harus melakukan pengecekan dan analisis lebih lengkap serta memplotkan posisi korban ada di mana dan posisi harimau Sumatera ada di mana, ujarnya. Menurutnya, jika korban melakukan aktivitas ilegal di dalam TNGL tentu melanggar aturan. Sebab TNGL merupakan habitat harimau Sumatera. Maka ada kemungkinan harimaunya marah karena kehadiran korban dianggap akan mengancam harimau tersebut. Diketahui sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, LHK, Siti Nurbaya melepas liarkan 2 satwa harimau Sumatera bernama Ambar Goldsmith dan Berusi Tutung di kawasan hutan Taman Nasional, TN, Gunung Lesser Aceh pada Rabu, 6 Maret 2024. Kegiatan pelepas liaran menggunakan 3 helikopter dari Angkatan Udara TNI, Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan Kementerian LHK. Pelepas liaran juga dilakukan bersama Lord Goldsmith yang merupakan mantan Menteri Inggris untuk urusan iklim dan lingkungan. Harimau Sumatera bernama Ambar Goldsmith, berjenis kelamin betina, berumur kurang lebih 5,5 sampai dengan 6 tahun, berasal dari Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat. Sedangkan Berusi Tutung merupakan harimau betina dengan perkiraan usia 3 sampai dengan 4 tahun yang diselamatkan dari konflik dengan manusia di kawasan hutan lindung Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan. 2 harimau Sumatera tersebut dilepas liarkan ke habitat alaminya di zona inti Taman Nasional Gunung Lesser. Saat dilepas liarkan keduanya menggunakan kalung penanda, GPS Kolar. Pemilihan lokasi pelepas liaran sudah melalui kajian kesesuaian habitat yang dilakukan Balai Besar TN Gunung Lesser bersama mitra pada tahun 2022 lalu.